وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah hadis di sini. Hadisnya cukup panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhl, wa kana ahabbu amwali ilaihi bayraha, wa kanat mustaqbilat al-masjid, wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib." Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jaa Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabbu mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha inda Allah ta'ala. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمه. Artinya Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya, yakni kebun kurmanya di Madinah, dan harta yang paling dia cintai adalah kebun bernama Bayraha yang berhadapan dengan masjid, ya, yakni Masjid Nabawi. Ya. Rasulullah SAW biasa masuk ke sana dan meminum air yang jernih darinya, karena ada mata air, sebagaimana saya jelaskan tadi. Cuma tadi saya keliru menyebutkan di awal, saya katakan Abu Dahda ini adalah ya Abu Talha radhiyallahu anhu. Anas berkata, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Al-Imran 92 tadi. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadamu. Wahai atau kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Al-Imran 92. Dan sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayraha. Dan karena ia adalah harta yang paling saya cintai, maka ia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala. Saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka pergunakanlah kebun itu sesuai petunjuk Allah kepada anda, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bakhin. Bakhin itu beruntung sekali, ya. Bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku mendengar apa yang telah kau ucapkan, wahai Abu Talha. Dan maksudnya minta tolong Nabi berikan petunjuk kira-kira saya sedekahkan ke siapa. Dan aku memandang agar engkau menyedekahkan kepada kerabatmu yang dekat. Maka Abu Talha pun berkata, aku laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Hadits ini muttafaqun alaih. Jadi kita lihat di sini teman-teman pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Abu Talha radhiyallahu anhu memang menginfakkan yang terbaik dari harta yang dia miliki. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Potongan pertama adalah seperti biasa kita sampaikan dari awal kita belajar hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ada sebagian sahabat sering kali menukil hadis Nabi SAW bukan hanya sekedar potongan hadis, tapi diikuti dengan kisah yang sedang terjadi. Dan sering saya bahasakan mungkin di saat itu tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Seperti Anas bin Malik memang menyaksikan kasus Abu Talha. Dan bagi dia ya sudah, dia sudah lihat kisah yang terjadi selesai. Tapi dia dengan cerdasnya radhiyallahu anhu menukil tentang kisah itu sehingga bermanfaat bagi kita. Seperti sekarang kita jadi tahu, oh ternyata Abu Talha ini adalah orang terkaya di Madinah. Ya. Kemudian dia punya kebun yang terbaik namanya Bayraha. Kemudian dia menginfakkan itu dan dia minta petunjuk kepada Nabi SAW untuk menginfakkan kepada siapa saja. Maka dinukil kisah, dan ini pelajaran penting gitu. Bagaimana setiap orang di antara kita boleh menukil kisah pada saat kita melihat memang itu ada manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang tidak hadir di tempat tersebut. Ya. Kita temukan ada banyak sahabat menggambarkan kami pernah jalan bersama Nabi SAW, kami pernah berperang bersama Nabi SAW. Kadang-kadang kisahnya panjang, nanti terakhir baru penyampaian pesannya. Dan ini bermanfaat bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kejelian Abu Talha, dan ini keutamaan beliau radhiyallahu anhu.
Pada saat turun firman Allah SWT Al-Imran 92 tadi, kalian tidak akan pernah lan tanalul birra, memperoleh keutamaan dan maksimal pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Maka beliau responnya luar biasa. Segera langsung merespon ini dan mengatakan, ya Rasulullah, langsung dia pikir, kira-kira dari harta dia semua ini mana yang paling dia cintai. Karena tadi dikatakan dia orang yang pemilik paling banyak kebun kurma di Madinah. Dan yang paling dia sukai Bayraha. Dan Bayraha ini, kalau kita sekarang ini di daerah yang paling elit, karena waktu Nabi SAW bangun masjid dan beliau tinggal di sebelah masjidnya SAW, maka sekitar lokasi itu menjadi elit. Ya. Otomatis karena ada Nabi SAW, ada Masjid Nabawi. Dan ini pas ada di depan kiblat. Posisi Bayraha itu ada di depan kiblat. Tentu sekarang sudah tidak ada ya. Tapi ada depan kiblat itu ada mata air. Nabi SAW sering mengunjungi. Ini keutamaan tersendiri lagi. Ya, selain hasilnya yang sangat banyak, ada mata airnya dan Nabi SAW sering kunjungi. Ini kalau dijual mahal sekali harganya. Tapi Abu Talha radhiyallahu anhu tidak menjualnya. Tapi dia memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengejar tadi pahala maksimal. Oleh karena itu teman-teman, lakukan dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan Abu Talha radhiyallahu anhu. Ini luar biasa gitu. Kemudian potongan yang ketiga adalah bagaimana seseorang kalau mau bersedekah dia mendahulukan kerabat-kerabat terdekatnya. Ya. Karena Nabi SAW pada saat diminta petunjuk oleh Abu Talha, beliau mengatakan, berikanlah kepada kerabat-kerabatmu. Lalu dia pun memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Ada cukup banyak teman-teman sekalian kisah para salafus saleh yang memang mereka dalam bersedekah ini luar biasa gitu. Ya. Dalam bersedekah ini luar biasa. Kalau kita memulai dengan kisah Nabi SAW ini sebagai penutup bahasan kita insya Allah. Bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah melewatkan siapapun yang minta kecuali diberikan. Ya, itu sifat Nabi SAW. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Sebagaimana dinukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan dan tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Maaf, Jabir bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qattun faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah diminta sama sekali sesuatu pun. Ya. Atau saya ulangi, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta sesuatu harta, lalu beliau mengatakan tidak. Pasti beliau mengatakan iya. Itu riwayatnya Jabir. Riwayat Anas bin Malik tadi yang saya bilang, ya, tapi ini riwayat yang lebih panjang. Masuk ila Rasulullah SAW ala islami syai'an illa a'tah. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikan. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja ila qaumi. Dan beliau pernah memberikan seseorang ya kambing yang sangat banyak di antara dua gunung. Ya, ini pada saat terjadi pembagian harta perang Hunain ya. Faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqr. Lalu orang itu pun pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Karena sungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian dalam keadaan yang tidak akan pernah membuat kita takut kemiskinan. Nabi SAW juga mendidik Aisyah, istri beliau, bagaimana memahami tentang pentingnya sedekah itu. Dinukil dalam sebuah kisah riwayat Imam Muslim, bahwasanya Aisyah berkata, annahum dhabahu syatan. Suatu hari para sahabat menyembelih seekor domba. Faqala Nabi SAW, ma baqiya minha. Adakah sisa darinya? Aisyah berkata, qalat baqiya minha illa katifuha. Tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Karena kebetulan pada saat itu Aisyah ingin menyisakan sedekah kambing itu untuk Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Seharusnya Aisyah kau berkata, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Jadi kebetulan satu ekor kambing disembelih, kemudian dibagi-bagikan, tersisa saja punggung, bagian punggungnya. Lalu waktu Nabi SAW tanya Aisyah, apakah yang tersisa? Kata Aisyah, ya tinggal punggungnya. Seakan-akan yang lainnya habis begitu saja karena disedekahkan. Kata Nabi SAW terbalik Aisyah. Bilang semua tersisa kecuali punggungnya. Yang kau sisakan itu yang kita makan, yang itu yang tersisa, yang telah disedekahkan. Jadi bagaimana pendidikan yang luar biasa oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Dan itu terbentuk pribadi beliau. Sampai dinukil kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah membiarkan lewat satu hari kecuali beliau bersedekah walaupun dengan sebutir bawang. Kemudian juga pernah Nabi SAW mendidik ya, Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, dakhalan Nabi SAW ala Bilal wa indahu subarun min gazin. Faqala ma hadha ya Bilal? Qala u'iddu dhalika li adyafik. Qala ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi nari jahannam? Anfik ya Bilal wa la takhsha min dhil arshi iklala. Nabi SAW melewati Bilal sedangkan di sisinya ada setumpuk gandum. Bilal sengaja mengumpulkan gandum, niatnya baik. Nabi SAW tanya, apa ini Bilal? Kenapa ini gandum begitu banyak? Kata dia, saya menyiapkannya untuk tamu-tamu Anda ya Rasulullah. Ada tamu datang, saya kasih dari situ. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan nanti di api neraka? Maksudnya, kau mau tunggu tamu datang. Kalau tamu gak datang hari ini berarti tidak sedekah. Maka Nabi SAW membahasakan, apa kau mau punya masakan di api neraka gara-gara kau biarkan ini tidak sedekahkan? Infakkan wahai Bilal. Dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh. Ya, maksudnya Allah SWT akan membalas. Hadis ini diberikan oleh Bazzar dengan sanad Hasan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ada kesempatan sedekah-sedekah, kita tidak tahu, mungkin itu amal terakhir kita. Mungkin 1 menit kemudian kita meninggal dunia. Urusan nanti ada tamu, itu urusan nanti. Akan ada rezekinya sendiri, jangan pernah takut dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sabda Nabi SAW, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh, adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan ya, kepada Allah. Berprasangka baik kepadanya dan tawakal kepadanya diiringi dengan melalui sebab-sebab. Kemudian juga dinukil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abi Dzar berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dengan memegang tangan beliau. Lalu beliau bersabda kepadaku, ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li Uhudun zahaban wa fiddatan unfiku fi sabilillah amutu yawma amutu ada'u minhu kirata. Qultu kirata, qala ya Aba Dzar, adhabu ila al-aqalli wa tadhhabu ila al-akthar, uridu al-akhirah wa turidu ad-dunya kirata, fa'adaha alayya 3 marrat. Abu Dzar berkata kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW, tapi Abi Dzar ingin titip pesan. Tahu Abdullah bin Abbas ini orang yang suka menukil hadis Nabi SAW. Abi Dzar mau dapat pahala. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Abbas, hai anak sepupuku. Satu hari aku penajaran bersama Rasulullah SAW dan beliau pada saat memegang tanganku berkata, wahai Abu Dzar, saya tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud. Lalu saya infakkan di jalan Allah, lalu saya meninggalkan di hari di mana saya meninggal dengan meninggalkan 1 kirat atau beberapa dirham. Artinya Nabi SAW tidak mau meninggal masih ada yang belum diinfakkan. Saya bertanya, barangkali harta yang banyak. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, saya menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang lebih banyak. Saya menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia. Maka yang saya masukkan 1 kirat adalah beberapa dirham. Lalu beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, hai Abi Dzar, kalau saya punya bergunung-gunung uang seperti gunung Uhud dan banyak, maka saya berharap pada saat saya mati saya infakkan semuanya. Kecuali 1 kirat. Atau saya tidak ingin ada 1 kirat pun. Kirat itu kayak berapa dirham saja. Kata Abi Dzar, mungkin Anda maksud ya Rasulullah, Anda berharap pada saat meninggalkan harta yang banyak. Bukan meninggalkan beberapa dirham saja. Kata Nabi SAW, saya sedang bahas sedikit saja saya nggak mau tinggalin. Lalu kau mengatakan seakan-akan saya mau tinggalkan yang banyak. Saya bahas akhirat, kau bahas tentang dunia. Gitu. Jadi bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat dengan itu. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana Utsman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Dan sekian banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini. Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhu luar biasa gitu. Ya, bagaimana beliau selalu menginfakkan apa yang terbaik yang beliau miliki. Walaupun beliau tidak memiliki harta yang banyak. Ayub bin Wa'il menukil, Ibnu Umar diberikan uang 10.000 dirham. Lalu dia membagi-bagikan harta tersebut. Lalu keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarai dengan harga 1 dirham. Sebagai utang. Lalu dari Nafi' berkata, apabila Ibnu Umar membagi-bagikan. Maksudnya Abdullah Umar dapat uang sedekah dari orang 10.000 dirham. Dia langsung infakkan semua hari itu. Padahal besok hari dia butuh untuk memberikan makan hewan ternaknya atau hewan tunggangannya. Dengan nilai 1 dirham dia nggak punya duit. Akhirnya dia harus utang. Karena sedekahnya gitu. Nafi' juga, Maula Ibnu Umar menukil apabila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dalam satu majlis. Kemudian 3 bulan dan kemudian setelah itu selama 3 bulan dia tidak pernah memakan sepotong daging pun karena dia tadinya bersedekah.
Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dinukil dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah dikatakan bahwasanya telah sampai kepadanya dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa seorang miskin meminta kepadanya sedangkan dia berpuasa dan tidak ada satu makanan pun di rumahnya kecuali roti kering. Lalu dia berkata kepada pelayannya, berikanlah roti itu kepadanya. Ini sudah menjelang buka puasa. Pelayan itu berkata, tidak ada lagi makanan yang dapat engkau makan untuk berbuka. Maka Aisyah berkata, berikanlah roti itu kepadanya. Lalu dia berkata, lalu saya memberikan roti itu. Dan di sore hari kami diberi sebuah hadiah dari keluarga atau dari seseorang yang sebelumnya tidak pernah menghadiahkan kepada kami seekor domba. Dan dia menutupi dengan minyak za'faran. Lalu Aisyah memeringkus seraya mengatakan, makanlah makanan ini. Hal ini lebih baik daripada sepotong rotimu tadi yang kamu tunda untuk bersedekah. Ada dua riwayat lagi, ada dua kisah lagi dari sahabat yang perlu kita nukil. Yaitu kisah Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, Zainab binti Jahash. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih, karena ini riwayat menarik sekali untuk dipelajari, disebutkan oleh At-Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Beliau pernah kumpulkan istri-istrinya lalu berkata, yang paling dahulu menyusul saya setelah saya meninggal nanti adalah yang diantara kalian wahai para istriku, yang paling panjang tangannya. Qalat fakunna yatatawalna ayyuhunna atwalu yada. Maka sepeninggal Nabi SAW, para istri Nabi SAW, sering kami, kata Aisyah, sering kali kami saling mengukur tangan kami, agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Seakan-akan dari ukuran telapak tangan. Qalat, fakanat atwalana yadan Zainab, liannaha kanat ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Dan ternyata yang meninggal duluan adalah Zainab. Dan di situ kami tahu ternyata Zainab lah yang paling panjang tangannya. Dan ini maksud di sini panjang tangan adalah karena dia bekerja dengan tangannya sendiri lalu bersedekah. Jadi Zainab itu punya kelebihan dari anak. Kalau beliau ingin menyumbangkan misalnya baju perang, beliau bukan membeli yang sudah jadi lalu diberikan langsung, tapi beliau membuat dengan tangannya sendiri lalu beliau sedekahkan. Ini lebih besar lagi pahalanya. Seperti itulah. Yang terakhir teman-teman Abu Dahdah. Karena tadi sempat saya sebut nama ini, maka saya ingin menyebutkan kisah beliau. Dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah. Abu Dahdah lalu datang kepada Nabi SAW selalu berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminta pinjaman dari kita? Maka beliau SAW mengatakan, ya benar wahai Abu Dahdah. Dia berkata, perlihatkanlah tanganmu. Maksudnya Abu Dahdah melihat ingin Nabi SAW mengulurkan tangannya. Lalu dia mengambil tangan beliau seraya berkata, saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebun itu berisi 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Jadi satu pohon kurma saya sudah sangat mahal sekali. Di zaman sekarang pun atau dulu juga sama. Apalagi 600 pohon kurma. Lalu dia berjalan menuju kebunnya. Sedangkan Ummu Dahdah istrinya berada di dalamnya beserta keluarganya. Kemudian dia menyuruh, wahai Ummu Dahdah. Lalu Ummu Dahdah mengatakan, iya wahai Abu Dahdah. Kata Abu Dahdah, keluarlah dari kebun ini karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lalu istrinya pun Ummu Dahdah keluar dengan anak-anaknya semua dari kebun tersebut. Kemudian Nabi SAW waktu tahu itu mengatakan, kam min azkin radahin li Abi Dardahi fil jannah. Betapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Dan beliau mengucapkan itu berulang kali. Berulang kali. Ini sebuah riwayat yang luar biasa bagaimana mereka menginfakkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya insyaAllah. Dan kita akan masuk ke bab 38 pada pertemuan akan datang nanti. Bab kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan jenis kelamin. Mengetahui mana baik, mana buruk. Dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar taat kepada Allah Ta'ala. Melarang mereka berbuat penyimpangan, mendidik mereka dan mencegah mereka melakukan apa-apa yang dilarang. Itu di bab ke-38.